Menggunakan Al-Quran sebagai jimat adalah topik yang cukup kompleks dalam pandangan hukum Islam, karena menyentuh pada berbagai aspek teologis, hukum, dan tradisi budaya. Di sini akan kita ulas lebih mendalam mengenai hukum menggunakan Al-Quran sebagai jimat dalam Islam. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hukum menjadikan Al-Quran sebagai jimat. Teman-teman sekalian, di sini akan kita jelaskan pengertian Al-Quran sebagai jimat. Jimat dalam tradisi Islam sering sekali merujuk pada benda atau tulisan yang diyakini memiliki kekuatan khusus untuk melindungi seseorang dari bahaya atau untuk membawa keberuntungan. Dalam konteks ini, Al-Quran kadang-kadang ditulis dalam bentuk tertentu seperti ayat-ayat atau surat yang digulung dan dibawa sebagai azimat, atau dipakai sebagai kalung, gelang, atau ditempelkan di rumah. Maka timbullah sebuah pertanyaan, bagaimana hukum menggunakan Al-Quran sebagai jimat di dalam Islam? Secara umum, pandangan ulama mengenai penggunaan Al-Quran sebagai jimat terbagi menjadi beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat yang melarang. Sebagian besar ulama, terutama yang mengikuti pendekatan salafi atau beraliran ketat dalam syariah, melarang penggunaan ayat-ayat Al-Quran sebagai jimat. Beberapa alasan yang mendasari pendapat ini antara lain, yang pertama, karena mengurangi kemurnian Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, bukan sebagai jimat atau benda sakral yang digunakan untuk tujuan mistis. Menggunakannya sebagai jimat dianggap sebagai tindakan yang mengurangi fungsi utamanya. Yang kedua, berpotensi syirik. Beberapa ulama berpendapat bahwa mengandalkan benda fisik, bahkan jika itu berisi ayat-ayat Al-Quran, dapat berpotensi pada syirik, yaitu menyekutukan Allah. Sebab tindakan tersebut bisa membuat seseorang bergantung kepada benda daripada langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perlindungan. Yang ketiga, contoh Nabi dan sahabat. Dalam pandangan ini, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak pernah menggunakan atau mempraktikkan penggunaan Al-Quran sebagai jimat. Tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan mereka menjadikan Al-Quran sebagai benda pelindung, sehingga praktik ini dianggap sebagai bid'ah, yaitu inovasi di dalam agama. Yang kedua, pendapat yang membolehkan. Ada pula beberapa ulama yang memperbolehkan penggunaan ayat-ayat Al-Quran sebagai jimat, namun dengan syarat-syarat tertentu. Pendapat ini umumnya lebih banyak ditemukan dalam beberapa mazhab, seperti sebagian ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafi, yang lebih permisif mengenai amulet atau jimat yang berisi ayat-ayat Al-Quran. Alasan mereka adalah diantaranya, pertama, sebagai doa atau perlindungan. Beberapa ulama memperbolehkan penggunaan ayat Al-Quran sebagai bentuk perlindungan dengan catatan bahwa itu dilakukan semata-mata sebagai bentuk doa dan pengingat, bukan untuk mengandalkan benda fisik tersebut. Yang kedua, niat yang ikhlas. Selama niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingatkan diri dengan ayat-ayatnya, maka jimat tersebut tidak dianggap melanggar syariah. Ayat-ayat yang digunakan umumnya berisi doa perlindungan seperti ayat kursi, Quran surah Al-Baqarah 255, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Yang ketiga, pendapat yang menoleransi dengan ketentuan. Ada juga ulama yang tidak mempermasalahkan jimat dari Al-Quran dengan ketentuan tertentu. Di antaranya ialah, yang pertama, menghormati dan menjaga kesucian. Jika seseorang membawa jimat Al-Quran, mereka harus menjaga kesuciannya.
dengan tidak membawanya ke tempat-tempat yang najis atau tempat-tempat yang tidak layak seperti kamar mandi. Yang kedua, tidak bergantung kepada benda. Dalam pandangan ini penting bahwa seseorang tidak menaruh keyakinan mutlak kepada jimat tersebut. Mereka harus menyadari bahwa hanya Allah yang dapat memberikan perlindungan atau keberuntungan, dan jimat hanyalah sarana untuk mengingat Allah. Lalu bagaimana pandangan mazhab terhadap jimat Al-Quran? Setiap mazhab memiliki pendekatan yang berbeda mengenai penggunaan Al-Quran sebagai jimat. Namun umumnya mereka memberikan batasan yang tegas agar tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan. Yang pertama, mazhab Hanafi. Sebagian ulama Hanafi memperbolehkan jimat dengan syarat hanya berisi ayat Al-Quran atau doa-doa dari hadis yang sahih. Namun mereka juga menekankan pentingnya menjaga kesucian teks Al-Quran tersebut. Yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki umumnya lebih ketat dalam hal ini dan cenderung melarang jimat yang berasal dari Al-Quran untuk menghindari potensi kemusyrikan. Namun, beberapa ulama Maliki mengizinkan penggunaannya dalam kondisi tertentu sebagai bagian dari ikhtiar atau usaha. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Beberapa ulama Syafi'iyah memperbolehkan penggunaan ayat-ayat Al-Quran sebagai jimat, dengan catatan bahwa benda tersebut tidak dianggap sebagai sumber kekuatan, tetapi sebagai bentuk doa. Yang keempat, mazhab Hambali. Mazhab ini cukup ketat dalam pandangannya, dengan kebanyakan ulama Hambali menganggap jimat adalah bid'ah yang dapat mendekati kesyirikan. Namun mereka umumnya memperbolehkan ayat-ayat Al-Quran untuk dibaca atau diwiridkan sebagai bentuk perlindungan, bukan sebagai jimat fisik. Di antara dampak sosial budaya dari penggunaan jimat Al-Quran ialah bahwa secara budaya, penggunaan ayat-ayat Al-Quran sebagai jimat cukup umum di beberapa komunitas muslim, terutama di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Dalam masyarakat Indonesia dan Malaysia, misalnya, jimat yang berisi ayat Al-Quran kadang digunakan dalam bentuk raja atau tulisan yang dipasang di rumah atau dibawa dalam tas. Hal ini berkembang seiring dengan tradisi budaya yang mencampurkan antara ajaran Islam dengan adat setempat. Kesimpulan hukum di sini bahwa secara keseluruhan, penggunaan Al-Quran sebagai jimat memang menimbulkan kontroversi di kalangan ulama dengan perbedaan pandangan yang cukup signifikan. Namun ada beberapa poin yang penting yang perlu diingat. Yang pertama, menghindari syirik. Hal yang sangat penting dalam Islam adalah untuk menjaga tauhid dan menghindari segala bentuk kemusyrikan. Jika penggunaan jimat dapat membawa kepada kesyirikan atau menggantungkan kekuatan pada benda, maka penggunaannya sebaiknya dihindari karena bisa jatuh kepada kesyirikan. Yang kedua, mengutamakan doa dan zikir langsung. Sebagian besar ulama menganjurkan agar umat Islam mengandalkan doa dan zikir langsung seperti membaca Al-Quran atau memohon perlindungan langsung kepada Allah daripada menggunakan jimat sebagai sarana. Yang ketiga, menjaga kesucian Al-Quran. Jika tetap ingin menggunakan ayat-ayat Al-Quran, umat Islam diharapkan dapat menjaga kesuciannya. Misalnya, dengan tidak membawanya ke tempat yang najis dan tidak menganggap benda tersebut sebagai jimat yang memiliki kekuatan najis. Kesimpulan akhir di sini teman-teman sekalian bahwa berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulan akhir mengenai hukum penggunaan Al-Quran sebagai jimat adalah bahwa mayoritas ulama tidak menyarankannya karena berpotensi mengurangi makna dan fungsi utama dari Al-Quran. Islam menekankan pentingnya menjaga kemurnian akidah dan tidak menggantungkan diri kepada benda-benda fisik. Sebagai gantinya, umat Islam didorong untuk selalu berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak membaca serta mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.